Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Fisika Komputasi, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul menggunakan metode Simpson 1/3 untuk menghitung arus efektif pada sinyal AC. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana saya sendiri Riza Rahmayuni, dan rekan saya Mila Devita dan Marisa Stefani. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mila Devita, kepada Mila Devita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Mila Devita dan di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan judul yang kami ambil. Yaitu di mana listrik merupakan salah satu bentuk energi yang mempengaruhi hidup dan juga kehidupan manusia saat ini. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tentunya akan menghasilkan penemuan-penemuan baru yang pada dasarnya membutuhkan listrik sebagai sumber energi. Tentunya di laboratorium juga banyak menggunakan listrik. Salah satunya adalah sumber tegangan AC atau biasa kita kenal dengan sebutan audio generator. Arus bolak-balik atau AC ini merupakan arus listrik di mana besar dan juga arahnya arus ini berubah-ubah secara bolak-balik. Arus bolak-balik ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida. Di sini kami akan mencoba membahas tentang arus efektif dari sinyal AC dengan menggunakan pendekatan aturan Simpson sepertiga. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut di antaranya. Yang pertama adalah pendekatan arus efektif pada sinyal AC menggunakan Simpson sepertiga. Kemudian yang kedua adalah kelebihan dan juga kekurangan pendekatan menggunakan Simpson sepertiga. Maka kita membatasi masalah tugas akhir ini pada pendekatan arus efektif sinyal AC dengan menggunakan metode Simpson sepertiga. Dengan beberapa rumusan masalah di antaranya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan arus efektif, kemudian yang kedua bagaimana pengaruh arus efektif yang diberikan pada rangkaian sinyal AC, kemudian yang ketiga adalah keunggulan dan juga kelemahan metode Simpson sepertiga. Baik, kita masuk ke landasan teori di mana rangkaian AC merupakan arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan yang banyak digunakan. Arus bolak-balik ini selalu mempunyai nilai puncak gelombang atas dan juga puncak gelombang bawah. Dalam peristiwa mencapainya ini, nilai puncak gelombang atas dan juga puncak gelombang bawah ini dikatakan telah mencapai satu gelombang penuh. Maka dari itu, nilai puncak gelombang atas dan juga puncak gelombang bawah ini sering pula disebut nilai dari puncak ke puncak atau nilai peak to peak. Di slide ini bisa kita lihat bahwa ini merupakan gelombang tegangan bolak-balik sinusoidal. Dalam generator ini, kumparan persegi panjang yang diputar dalam medan magnetik akan membangkitkan gaya gerak listrik atau GGL sebesar E sama dengan EM sin omega T. Dengan demikian, rangkaian AC besar arus sesaat dapat dituliskan dengan persamaan IT sama dengan IM dikali sin omega T, di mana IT merupakan arus setiap saat dengan satuan ampere, kemudian IM adalah arus maksimum pada rangkaian dengan satuannya ampere juga, kemudian omega merupakan frekuensi dari sudut dengan satuan radian per second, dan T adalah waktu dengan satuan second. Hubungan frekuensi sudut ini dengan periode adalah omega sama dengan 2 V per T. Daya pada rangkaian ini dihasilkan oleh arus maksimum. Kemudian integral dapat digunakan untuk mencari arus rata-rata setiap saat pada satu siklus, di mana 1 per T integral batas bawahnya yaitu 0 sampai T dengan IM dikali sin omega T dt sama dengan IM per T dikali min cos 2V ditambahkan dengan cos theta sama dengan 0. Meskipun faktanya hasilnya sama dengan 0, namun harus mampu menimbulkan daya. Oleh karena itu, persamaan arus rata-rata harus diturunkan kembali. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, insinyur listrik dan juga ilmuwan menentukan besar arus rata-rata atau IRMS dengan satuan ampere dengan persamaan akar dari 1 per T integral batas bawahnya yaitu 0 sampai T
IM dikuadratkan dikali sin kuadrat omega T dt sama dengan IM per akar 2. Seperti namanya, RMS berarti adalah akar kuadrat dari rata-rata arus yang dikuadratkan. Karena seper akar 2 ini sama dengan 0,70707, yaitu sekitar 70% dari arus puncak atau arus maksimum dengan asumsi bentuk gelombang adalah sinusoidal. Maka dengan demikian, bentuk arus dan tegangan bolak-balik seperti persamaan yang saya sebutkan tadi, di mana I sama dengan IM sin omega T dan juga V sama dengan Vm sin omega T, di mana IM dan Vm ini adalah arus maksimum dan juga tegangan maksimum. Kemudian untuk aturan Simpson ini, kita dapat menggunakan persamaan yang bisa kita lihat di slide berikut. Kemudian di mana A dan B-nya ditetapkan masing-masing sebagai X0 dan X2. Maka hasil integrasinya adalah I sama dengan H per 3. Kemudian dikalikan Fx0 ditambah 4 dikali Fx1. Kemudian dijumlahkan dengan Fx2. Aturan Simpson sepertiga ini juga dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan B dikurang A. Kemudian dikalikan dengan Fx0 ditambah 4 dikali Fx1 ditambah Fx2, kemudian kita bagi dengan 6. Di mana A ini merupakan X0 dan B merupakan X2 dan juga X1 merupakan nilai tengah antara A dan juga B yang memenuhi persamaan X1 sama dengan B ditambah A kemudian dibagi dengan 2. Baiklah, saya Marisa Stefani. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan tadi, maka didapat soal sebagai berikut. Diketahui fungsi arus setiap saat pada suatu rangkaian AC adalah IT sama dengan 10 dikali epsilon min T dikali dengan sin dari 2pi dikali dengan T. Hitunglah besar arus efektif pada rangkaian apabila periode sinyal yang diberikan yaitu 1,5 second. Untuk sebagai pembanding, nilai eksak dari persamaan di atas yaitu 23,1922 sekian. Maka persamaan di atas dapat diperoleh persamaan untuk arus efektif yaitu I kuadrat RMS sama dengan integral 0 T dikali dengan 10 dikali dengan epsilon min T sin dikali dengan omega T kuadrat dt. Untuk memperoleh hasilnya kita menggunakan iterasi. Iterasi yang pertama kita menggunakan N sama dengan 2. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nilai H-nya yaitu T dikurang 0 per N. Seperti yang teman-teman ketahui, nilai T tadi yaitu 1,5 second. Jadi 1,5 dikurang dengan 0 dibagi dengan 2. Maka diperoleh hasil 0,75. Lalu digunakan rumus IM/RMS sama dengan H per 3 dikali IT0 kuadrat ditambah dengan IT1 kuadrat ditambah IT2 kuadrat. Maka diperoleh hasil iterasi pertama yaitu 22,13013. Berikutnya, karena nilai iterasi 1 belum mendekati dengan nilai eksak pembanding tadi, maka dicari iterasi keduanya yaitu N sama dengan 4. Sebelumnya kita mencari dulu nilai H-nya, sama seperti tadi, 1,5 dikurang 0 dibagi dengan 4. Hasilnya 0,375. Lalu kita menggunakan rumus sama seperti tadi dan diperoleh hasil iterasi kedua yaitu sebesar 22,966566. Maka masih belum mendekati dengan nilai eksak perbandingan tadi. Maka kita cari iterasi ketiga yaitu N sama dengan 8. Kita juga harus mencari nilai H-nya lagi. Nilai H-nya di sini kita dapat sebesar 0,1875. Menggunakan rumus yang sama, hanya saja di sini menggunakan IT sampai dengan IT8 kuadrat. Maka
setelah diperoleh semuanya, hasil iterasi ketiga yaitu sejumlah 24,153460. Hal ini bisa teman-teman lihat sendiri bahwa iterasi ketiga hasilnya sudah mendekati dengan nilai eksak pembanding tadi, bahkan melampaui, tapi tidak terlalu jauh. Hal tersebut menandakan kita mencarinya hanya cukup sampai iterasi ketiga karena hasilnya sudah dekat dengan nilai eksak yang pembanding tadi. Berikutnya kita bandingkan dengan program yang telah kita cari, program dengan metode Simpson sepertiga menggunakan bahasa pemrograman MATLAB dan telah dilakukan perhitungan manual dengan permasalahan yang sama. Maka dapat dilihat, teman-teman lihat sendiri bahwa hasilnya tidak jauh berbeda antara perhitungan manual dengan program yang pada MATLAB. Baiklah, berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Kelas selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu fenomena atau permasalahan fisika yang kompleks tidak selalu dapat diselesaikan secara analitik. Ada persamaan atau permasalahan yang memerlukan metode yang lebih cocok untuk menyelesaikannya, yaitu dengan metode numerik. Salah satunya permasalahan arus efektif pada sinyal AC. Permasalahan arus efektif dapat diselesaikan dengan beberapa metode numerik. Salah satunya adalah metode Simpson 1/3. Keunggulan dari metode Simpson 1/3 ini yaitu metode ini lebih teliti dibandingkan dengan metode trapesium pada jumlah integrasi yang sama. Baiklah, selanjutnya yaitu program yang telah kami buat. Dapat kita lihat yaitu hasil runningnya. Untuk jumlah pitanya N-nya sama dengan 2 dengan lebar pitanya 0,75, maka didapatkan arus efektifnya pada program yaitu 22,313016. Sedangkan untuk arus efektifnya yang telah kita lakukan secara perhitungan manual, didapatkan arus efektifnya yaitu 22,13013. Nah, untuk iterasi kedua dengan jumlah pitanya N sama dengan 4 dengan lebar pitanya 0,375, didapatkan arus efektifnya pada program yaitu 20,022,398. Sedangkan arus efektif yang dilakukan secara manual didapatkan 22,966566. Nah, untuk iterasi ketiga dengan jumlah pitanya N sama dengan 8 dan lebar pitanya 0,1875 dengan didapatkan arus efektifnya pada program yaitu 24,361960. Sedangkan untuk iterasi ketiga yang dilakukan secara manual didapatkan arus efektifnya 24,153460. Nah, kenapa perhitungan manual itu hanya dilakukan sampai iterasi ketiga? Karena pada iterasi ketiga ini nilai arus efektifnya sudah mencapai nilai eksaknya. Sedangkan pada program dapat kita lihat yaitu iterasi yang didapatkan yaitu sebanyak 8. Nah, sekian hasil presentasi